Makanya kalau mondok tempat saya itu nggak lama, 1 tahun udah pinter baca kitab kuning, 1 tahun itu udah bisa ngajar, saya yang jamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pernyataan Habib Bahar itu bahwa di pondoknya santrinya 1 tahun dijamin bisa baca kitab dan dijamin bisa ngajar. Itu saya bukan tidak percaya ya, tetapi itu rasanya sulit ya. Sepengalaman saya, jangankan 1 tahun, 3 tahun pun itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, tapi kebanyakan seringnya itu santri belum bisa baca kitab kuning. Itu 3 tahun, mondok 3 tahun, itu banyak santri yang belum bisa baca kitab kuning, apalagi mengajar. Lalu kemudian Habib Bahar mengatakan, saya jamin. Ya, saya bukan tidak percaya ya, tetapi itu sulit ya, hampir mustahil kalau 1 tahun bisa baca kitab kuning plus bisa ngajar ya. Karena 3 tahun pun itu banyak yang tidak bisa ya, kecuali kalau mungkin santrinya itu memang cerdas-cerdas ya saya kurang ngerti juga, atau memang sudah bisa dari rumahnya, ya itu beda lagi ya. Tetapi sepengalaman saya, sepengetahuan saya ya, karena saya juga mondok begitu ya, teman-teman saya yang mondok 6 tahun, 3 tahun itu yang nggak bisa baca kitab itu banyak, apalagi ngajar ya. Lalu apa benar begitu ya? Sekarang kita dengar dulu ya, bagaimana santri Habib Bahar membaca kitab kuning di hadapan Habib Bahar ya. Kita dengarkan dulu. Karena kalian memikul atas keduanya ala tarkuha, apabila mereka meninggalkan ba'da kamali asrat ini, setelah apa meninggalkan apa? sholat. Tarkuha, ha itu kembalinya kemana? Sholat. Ba'da kamali asrat ini, setelah sempurnanya umur 10 tahun. Bagus. Kalau kita dengar tadi itu kurang begitu jelas ya suaranya ya, volumenya kurang keras itu. Kalau sepintas yang saya dengar ya, itu ada 2 bacaan yang salah ya, itu bacanya doang ya, belum pemahamannya. Itu sudah ada 2 yang salah yang saya dengar. Yang pertama, ketika membaca ala tarkuha, yaitu tidak tepat secara ilmu nahwu, itu tidak tepat. Seharusnya yang benar itu ala tarkiha, karena itu susunan jar majrur ya. Ada huruf jar ala, harusnya dibaca jar ya, diberi harkat kasroh, itu jar dengan kasroh, ala tarkiha seharusnya, bukan ala tarkuha ya. Yang kedua, ketika baca ba'da asyroh sinin ya, itu kurang tepat juga. Yang benar seharusnya ba'da isyri sinin ya. Ba'da itu dzaraf ya. Isyri itu karena jatuh setelah dzaraf, seharusnya dibaca jar juga menjadi idhofah ya. Jadi menjadi mudhof ilaih ya, menjadi susunan idhofah, mudhof ilaih. Seharusnya dibaca ba'da isyri sinin, bukan ba'da asyra sinin ya. Itu yang benar. Itu baca doang sudah salah, belum memahami itu. Lalu yang pernah viral itu, Habib Bahar baca kitab dari kiri ke kanan, itu kan sudah meragukan kalau 1 tahun bisa baca kitab kuning plus bisa ngajar. Baca kitab itu sulit ya. Saya saja ya baca kitab itu masih salah-salah, padahal sudah belajar ilmu nahwu dari kecil ya, dari kelas 3 MI masih salah-salah. Tapi saya sadar kalau saya itu bacanya masih salah. Misalnya ketika saya buat video seperti ini ya di YouTube, ketika saya buat video itu kan biasanya 1 kali take, tidak saya ulang-ulang ya. Pas saya edit
itu saya menyadari, oh ini salah bacanya, seharusnya ini dibaca begini, tapi saya teruskan saja, saya tetap upload meskipun salah ya, karena saya bukan siapa-siapa, bukan ustadz, bukan gus, bukan kiai, nggak punya pesantren, nggak punya santri, nggak punya jemaah. Banyak yang mau menegur saya, ataupun tidak ada yang peduli, ya biarkan saja siapa saya begitu ya. Tapi kalau kiai, ustadz, gus, kiai, punya pesantren, punya santri, punya jemaah, lah kok salah itu gimana? Paling tidak ya, kalau salah itu jangan terlalu parah. Kalau masih salah baca seperti santri Habib Bahar tadi itu masih bisa dimaklumi kalau salah baca, asal tidak salah memahami, itu masih bisa dimaklumi ya. Kalaupun benar bacanya tetapi pemahamannya itu salah, nah itu tidak bisa dimaklumi ya. Ya, karena yang paling penting itu adalah pemahamannya. Kalau cuma bacanya yang salah, pemahamannya benar masih bisa dimaafkan. Atau bacanya yang benar tapi pemahamannya salah, itu tidak bisa dimaafkan. Yang paling benar tentu adalah bacaannya benar, pemaknaannya benar, pemahamannya benar. Yang paling tidak bisa dimaafkan adalah bacanya salah, pemaknaannya salah, pemahamannya salah. Itu ya buang saja itu. Ya, Habib Bahar itu pernah baca dari kiri ke kanan, itu salah itu. Bacanya salah itu. Tapi pemahamannya kalau masih benar, ya masih ada maklumnya begitu ya, masih ada baiknya ya. Karena baca kitab itu intinya adalah memahami. Kalau masih pemahamannya benar, ya masih bisa dimaafkan lah ya, kira-kira begitu, tidak terlalu fatal. Kenapa tadi saya bilang kalau kiai, gus, ustadz itu punya santri, punya pesantren, punya jemaah itu harus benar? Karena untuk orang negur itu sungkan ya, orang negur itu sungkan, bahkan bisa saja dibenarkan meskipun salah. Apalagi jemaahnya awam, bahkan tidak tahu kalau dia itu salah. Nah itu bahayanya kalau yang salah itu seorang tokoh agama ya. Kalau seperti saya salah-salah ya mohon dimaafkan. Begitu, semoga dipahami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.